Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan berikan spoiler untuk anime One Piece chapter 1104. Selamat menyaksikan. Bagian awal cerita menunjukkan boneka kecil yang sedang menangis di lantai. Vegapunk tampak melihat dari balik bangunan. Ilmuwan itu terlihat khawatir dengan keadaan Bonnie. Akhirnya Vegapunk memutuskan untuk muncul. Dia pun panik dan meminta pertolongan medis untuk membantu Bonnie. Namun ternyata semua itu hanyalah siasat Bonnie untuk memancing Vegapunk keluar. Bonnie pun tiba-tiba berubah ke wujud yang lebih besar. Vegapunk tampak kaget melihat perubahan fisik Bonnie. Akhirnya kita melihat wujud Bonnie yang lebih besar dari biasanya. Tubuhnya pun jadi lebih kekar dan Bonnie siap untuk menyerang Vegapunk. Di sini Bonnie sangat marah. Namun serangan Bonnie meleset dan hanya mengenai dinding. Terlihat Vegapunk bisa menghindari serangan itu. Nah, Vegapunk pun langsung kabur, tapi Bonnie tak akan membiarkan ilmuwan itu kabur begitu saja. Akhirnya serangan Bonnie yang bernama Edge Thrust berhasil mengenai tubuh Vegapunk. Kemudian muncul sebuah bintang dari tubuh Vegapunk. Dan ternyata Vegapunk tidak hanya mengeluarkan satu bintang, tetapi muncul beberapa benda berkilauan dari tubuhnya. Tak lama kemudian Vegapunk berubah jadi wujud anak kecil. Bonnie tampak lega setelah berhasil mengenai Vegapunk. Dia pun kembali ke wujud wanita dewasa biasa. Lalu bocil Vegapunk memunguti benda-benda berkilauan yang keluar dari tubuhnya, karena semua itu adalah perwujudan dari usianya. Dia pun meminta Bonnie untuk mengembalikan usianya kembali seperti semula. Kemudian Bonnie mencengkeram bocil Vegapunk sambil menegaskan jika kemampuannya tak akan permanen pada makhluk hidup. Jadi beberapa waktu lagi Vegapunk akan kembali seperti semula. Nah, Bonnie pun langsung to the point. Dia menanyakan alasan Vegapunk telah menghabisi ayahnya, yaitu Kuma. Bocil Vegapunk terlihat keberatan untuk menceritakan alasannya, karena hal itu hanya akan membuat Bonnie terluka. Selanjutnya scene berganti pada Redport. Di sini Kuma terlihat sedang memanjat dinding Redland yang tinggi. Mantan Raja Sorbet itu terlihat bersusah payah dan berusaha keras untuk terus memanjat. Lalu scene proses memanjat Kuma bersangkutan dengan scene Bonnie yang ada di Egghead. Di sini Vegapunk berkata jika dia sudah berjanji kepada Kuma untuk tidak menceritakan kebenaran kepada Bonnie. Bonnie tentu tak terima dengan penjelasan Vegapunk yang seperti itu. Dia langsung mendorong tubuh bocil itu ke dinding dengan marah. Vegapunk kembali menegaskan jika semua yang terjadi sudah atas kehendak Kuma sendiri. Tapi Bonnie tetap tak percaya. Dia yakin Kuma tidak akan meninggalkannya begitu saja. Sementara itu Vegapunk menegaskan jika sebenarnya dia juga tidak mau melakukan hal itu. Nah, scene kembali menunjukkan posisi Kuma di Redland. Cyborg itu kini sedang diserang oleh pasukan angkatan laut. Pada scene ini Vegapunk berkata jika Kuma adalah orang yang luar biasa, dan karena hal itulah dia akan memegang janjinya kepada Kuma dan tidak akan menceritakan kebenaran kepada Bonnie. Bonnie yang sudah sangat emosi langsung membanting tubuh bocil Vegapunk. Dia merasa tak puas dengan jawaban ilmuwan itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara pip-pip-pip-pip dari sebuah ruangan. Suara itu pun menarik perhatian Bonnie. Vegapunk sadar jika suara itu tak boleh didengar oleh Bonnie. Dia berusaha mencegah Bonnie untuk pergi ke asal suara itu. Vegapunk mengatakan jika suara itu tidak ada hubungannya dengan Kuma, tapi hal itu tentu sia-sia. Bonnie terus berjalan hingga sampai ke sebuah ruangan, yang mana di bagian pintunya ada lambang Nikyu no Mi-nya Kuma. Bonnie berusaha membuka ruangan itu, tapi terkunci. Namun hal itu bukan masalah, karena dengan kemampuannya Bonnie bisa mengkaratkan besi yang mengunci ruangan itu. Akhirnya Bonnie bisa masuk ke ruangan tersebut, dan iya, di sini ada bola Nikyu raksasa yang tersimpan di dalamnya. Hal itu tentu membuat Bonnie sangat terkejut dan terlihat tak bisa berkata-kata.
Bocil Vegapunk berusaha menyusul Bonnie, tapi hal itu terlambat. Bonnie sudah melihat bola Nikyu-Nikyu raksasa itu. Nah, di sini Vegapunk teringat flashbacknya dengan Kuma beberapa tahun yang lalu. Di sini dia sedang berdiskusi tentang Kuma mengenai berat dari sebuah jiwa. Lalu Vegapunk meminta Kuma untuk mengeluarkan sebuah ingatan agar dapat dia jadikan bahan penelitian. Kuma pun tampak keberatan karena hal itu tentu akan membuatnya malu jika ingatannya sampai diketahui orang lain. Namun Vegapunk tak menyerah. Demi ilmu pengetahuan, ilmuwan itu memohon agar Kuma mau mengikuti keinginannya. Nah, flashback berakhir, kita kembali ke masa sekarang. Di sini bocil Vegapunk meminta Bonnie untuk menjauh dari bola raksasa itu. Vegapunk berkata jika bola Nikyu-Nikyu raksasa di hadapan Bonnie itu mengandung rasa sakit Kuma. Tapi Bonnie tak begitu saja percaya. Dia malah menjawab bahwa hal itu bukan rasa sakit Kuma. Ya, scene kembali ke Redland. Pasukan angkatan laut masih terus menembaki Kuma. Serangan mereka pun akhirnya membuahkan hasil. Kuma tertembak dan jatuh ke bawah. Para prajurit angkatan laut itu langsung berusaha menyergap Kuma yang terjatuh. Namun Kuma langsung bangkit dan bisa melakukan serangan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kita kembali lagi pada Bonnie. Di sini dia yakin jika bola besar itu adalah ingatan Kuma. Bonnie pun langsung berusaha untuk menyentuhnya. Sementara itu Kuma terlihat kembali memanjat dinding Redland. Selanjutnya scene beralih ke Labo Pes Egghead. Di sini Nami dan yang lainnya jadi cukup panik setelah tahu bahwa Rob Lucci sudah masuk ke dalam laboratorium dan sedang bentrok melawan Zoro beserta Brook. Tapi Sokka melihat ada yang aneh. Usopp terkejut, dia mengira bahwa hal aneh yang dilihat Sokka adalah hal yang sangat buruk. Tapi ternyata yang dilihat oleh Sokka itu adalah para Seraphim yang ikut naik ke Labo Pes, padahal para CP0 tak memerintahkannya. Hal itu bisa terjadi karena para Seraphim punya kesadaran mandiri, jadi mereka bisa mengambil keputusan tanpa perintah secara langsung. Lucci pun tampak terkejut dengan kehadiran para Seraphim, karena dia tak merasa memberi perintah untuk ikut naik. Ya, Lucci tak mau Seraphim naik, karena di Labo Pes ada Vegapunk yang punya otoritas lebih tinggi daripada para pemegang chip seperti CP0. Edison dan Lilith pun bergegas untuk turun agar bisa memberikan perintah kepada para Seraphim. Nami meminta Sanji untuk segera turun agar bisa membantu Zoro dan Brook. Sanji dengan senang hati menuruti perintah Nami, namun dia juga terlihat kesal karena disuruh untuk membantu Zoro. Franky mengingatkan Sanji untuk tetap fokus. Sementara itu kita melihat Zoro dan Brook sudah siap untuk bertarung melawan CP0. Di sini Kaku memulai serangan ke arah Zoro. Dia yakin jika Zoro tak akan bisa melukainya. Zoro langsung bersiap dengan 3 pedangnya. Lalu dia meminta Brook untuk menjaga kapal. Ya, akhirnya terjadi bentrokan antara Zoro dan Kaku. Di sini Zoro berhasil menahan serangan dari Kaku. Serangan Kaku tapi tak berhenti. Dia mencoba menyerang Zoro dengan serangan memutar. Tapi lagi-lagi Zoro bisa mengatasi serangan tersebut. Dengan kuat Zoro membanting wujud jerapah Kaku yang sudah awakening itu ke lantai. Sementara itu Lucci memerintahkan para Seraphim untuk menyerang Labo Pes sebelum para Vegapunk keluar. Nah, para Seraphim terlihat siap untuk menerima perintah. Nami, Usopp dan yang lainnya tampak panik ketika Seraphim mendapatkan perintah untuk menghancurkan lab. Terlihat Seraphim Kuma dan Seraphim Mihawk siap untuk menyerang. Dan lab Vegapunk pun menerima serangan yang dahsyat dari para Seraphim. Bahkan bagian atas lab itu sudah terpotong. Oke, itu aja alur cerita untuk anime One Piece chapter 1104. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.